Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dan jika nantinya teman-teman menemukan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, silakan ada kolom komentar di bawah. Atau apabila teman-teman ingin menambah, silahkan juga ada di kolom komentar. Karena sistemnya kita sharing atau mengingat pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Kali ini yang akan saya sampaikan kepada teman-teman adalah tentang kemaksuman para nabi. Oke teman-teman, akan langsung saya mulai ya. Jangan lupa teman-teman semuanya, para pecinta MMC TV 35 Official, silakan di like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain agar kebaikan tidak hanya terhenti di kalian saja. Oke, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hal-hal yang berkaitan dengan kemaksuman para nabi akan saya bacakan dari apa yang saya dapatkan dari guru-guru. Salah satu dari masyayikh mengatakan, Bayanu ismatil anbiya, menjelaskan tentang kemaksuman para nabi. Yajibu i'tiqadu, wajib meyakini anna kulla nabiyyin min anbiya'illah, bahwa sesungguhnya setiap nabi dari nabi-nabi Allah yajibu ayyakuna muttasifan, dia wajib memiliki sifat bisidqi. Pertama, siddiq, jujur. Bisidqi, dengan kejujurannya. Wal amanati, dan terpercaya. Wal fatana, dan cerdas. Fayastahilu alaihim, maka mustahil, tidak dapat diterima oleh akal. Yang dikatakan mustahil itu ma la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Fayastahilu alaihim, maka mereka mustahil. Al-kadhibu, berbohong. Wal khiyana, khianat. Warradhalah, dan memiliki sifat yang rendah, hina. Wassafaha, dan juga kebodohan. Wal balada, dan goblok. Watajibu lahum, dan wajib atas para nabi itu al-ismatu, terpelihara, terjaga, ma'sum, minal kufri, dari kekufuran, wal kabairi, dan dosa besar, wasawairil hissati, dan dosa-dosa kecil, qablan nubuwati wa ba'daha, baik sebelum menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Wa yajuzu alaihim ma siwa dzalika, dan bisa saja terjadi atau boleh terjadi atas para nabi ma siwa dzalika, selain dari apa yang telah disebutkan di atas, minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, lakin yunabbahuna, akan tetapi yunabbahuna fawran, segera diingatkan, litaubati, untuk segera bertaubat, qabla ayyaqtadiya bihim fiha wairuhum, sebelum diikuti oleh
umat mereka para nabi itu. Subhanallah. Jadikan makanya kemaksuman para nabi itu tidak perlu diragukan. Karena memang para nabi dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak layak untuk para nabi. Jadikan makanya ada cerita-cerita dari para nabi disalahpahami. Salah satunya misalnya tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap oleh sebagian orang pernah bingung menentukan Tuhan katanya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran tentang cerita ketika Nabi Ibrahim melihat bulan. Menurut sebagian orang dianggap bahwa Nabi Ibrahim bingung. Menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhan. Kemudian karena tenggelam, kemudian dibilang, oh enggak, bukan ini. Kemudian ketika melihat bintang, kemudian dianggap Tuhan katanya, menurut sebagian orang. Kemudian karena tenggelam ganti lagi melihat matahari dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kekeliruan di dalam memahami cerita dari para nabi. Padahal para nabi itu terjaga dari segala macam bentuk kekufuran. Baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Karena yang benar tentang cerita Nabi Ibrahim itu ada di akhir ayatnya itu. Di situ ada kalimat la uhibbul afilin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Itu oleh sebagian ulama tafsir dikatakan bahwa saya tidak suka kepada tidak suka kepada Tuhan yang berubah dan berpindah-pindah. Seperti itu. Ada di salah satu tafsir dijelaskan demikian. Dan itu ketika ada kata hadza rabbi, di situ bukan artinya ini Tuhanku, bukan seperti itu, bukan pengakuan dari Nabi Ibrahim, tapi itu adalah berupa istifham ingkari. Jadi kan makanya ketika mengatakan hadza rabbi, itu maksudnya adalah ahadza rabbi kama tazumun. Seperti inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian duga? Seperti itu maksudnya. Di akhir dikatakan, di akhir ayat, la uhibbul afilin. Saya juga tidak suka yang seperti ini. Nah, kata itu dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah saya tidak akan pernah menjadikan Tuhan yang berubah dan yang berpindah-pindah. Begitu maksudnya. Kan makanya segala sesuatu selain Allah itu adalah ciptaan Allah dan semuanya berubah. Dan memang tidak ada yang layak untuk dijadikan Tuhan. Baik itu pun berupa sebesar apapun makhluknya, tidak bisa. Karena tetap ciptaan semuanya. Apalagi manusia. Jelas-jelas manusia dituhankan. Tidak boleh. Jadi kan makanya para nabi terhindar dari seperti itu. Kemudian Nabi Ayub juga. Nabi Ayub itu juga tentang kisah Nabi Ayub. Itu banyak disalahpahami seperti itu. Padahal kisah yang benar tidaklah demikian. Dikatakan bahwa Nabi Ayub itu dikatakan ulatnya yang jatuh diambil dikembalikan lagi. Itu gimana itu? Tidak demikian cerita yang benar itu. Jadi kan makanya ayo jangan mengandalkan dari hasil membaca sendiri, tapi kita berusaha untuk mendapatkan dari guru sehingga nanti ada evaluasi, bisa saling mengingatkan.
kita akan tahu kisah yang sebenarnya. Ayo kita tetap saling mengingatkan. Semoga dengan cara seperti ini, kita saling berbagi ilmu pengetahuan kita semakin bertambah. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan semuanya menjadi semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan semakin semangat belajar. Dan semoga semua kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk selalu mendapatkan kebahagiaan, lebih-lebih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk segera dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita yang baik-baik dalam waktu dekat. Dan semoga seluruh keluarga kita, seluruh kerabat kita yang ada di rumah, yang jauh dari kita, yang dekat dari kita, semuanya tanpa terkecuali, dan termasuk diri kita sendiri, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, disehatkan oleh Allah, terkabul segala hajat-hajat kita yang baik-baik dalam waktu dekat. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu para pecinta MMC TV 35 Official. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain agar kebaikan tidak hanya terhenti di kalian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.